siang hari yang indah ini, hati kami limpah dengan syukur. Terima kasih untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Dengan apa kan kami balas segala kebaikan-Mu, selain kami beri hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, berkati setiap umat-Mu, setiap pribadi, setiap keluarga, siapapun kami yang berkumpul beribadah, biar nama kami semua tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Suatu hari kelak Tuhan datang, Tuhan jemput kami, bawa kami masuk dalam kemuliaan untuk pesta di kerajaan sorga. Dan tidak ada satupun di antara kami yang tertinggal atau terhilang, biar kami terus siap sedia menyongsong kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan Yesus, lawat dan jamah setiap kami, jumpai setiap kami, biar siang ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, bebaskan yang terikat, lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami, ajar kami, tegur kami, didik kami, tuntun hidup kami, biar hidup kami lebih baik lagi, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati, siap dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang, salam. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka kitab kita sama-sama di dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. 6 ayat kita akan baca bersama-sama. Mazmur 1 sampai 6. Ayo, 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada 5. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat 6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, pentingnya memiliki kehidupan rohani. Apa temanya? Pentingnya memiliki kehidupan rohani. Saudaraku, ayat ini kita baru saja baca kitab Mazmur. Maka kitab Mazmur itu penulisnya banyak. Ada Daud, ada Salomo, ada Asaf, ada Musa. Nah, kitab Mazmur sering disebut kitab Tehillim. Sama-sama bilang bersama saya, Tehillim. Apa itu Tehillim? Tehillim adalah puji-pujian. Ya, maka banyak lagu-lagu gereja itu diambil dari kitab Mazmur. Amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Nah, itu kitab Mazmur. Mazmur dari Daud. Juga Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Itu Tehillim namanya ya. Jadi kitab Mazmur, kitab Tehillim, kitab puji-pujian. Yang kedua, kitab Mazmur juga sering disebut kitab Tehila. Sama-sama bilang Tehila. Tehila itu apa? Tehila itu doa-doa. Ya, saudara yang mau berdoa tapi nggak pinter merancang atau merangkai kata-kata, saudara boleh kutip kitab Mazmur. Di situ ada doa Daud, ada doa Musa, ada doa Asaf. Yang ketiga,
kitab Mazmur juga sering disebut kitab Mizmor. Sama-sama bilang Mizmor. Mizmor itu apa? Kesaksian-kesaksian, ya. Kesaksian Daud, kesaksian Salomo, kesaksian Asaf, nah macam-macam. Dan yang keempat, kitab Mazmur sering disebut kitab yaitu Zemur, saudara, yaitu kitab pengajaran, ya. Ya, jadi pengajaran. Maka ayat yang kita baca tadi juga salah satu pengajaran. Maka Mazmur 1 tadi 1 sampai 6 itu terdiri dari 2, yaitu orang benar dan orang fasik. Ayat 1 sampai 3 orang benar, ayat 4 sampai 6 orang fasik. Apa itu orang fasik? Orang yang melawan Tuhan, orang yang memberontak, orang yang membangkang sama Tuhan. Ada di sini yang melawan sama Tuhan? Jangan ya, jangan melawan Tuhan, jangan membangkang sama Tuhan. Kenapa? Karena kita ini Tuhan yang ciptakan. Amin. Jangan melawan sama Tuhan, karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita hanya debu tanah, ya. Sebentar aja Tuhan jentikin kita, saudara, habislah kita, saudara. Tapi bersama Tuhan, kita yang kecil, kita yang biasa-biasa, Tuhan bisa angkat menjadi besar. Tuhan bisa pakai hidup kita luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Maka kitab Mazmur 1 tadi 1 sampai 6 mengingatkan kita betapa ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Maka orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan orang yang hidup dalam kebenaran. Maka hidup dalam kebenaran ini bicara tentang kerohanian, spirituality. Nah, kadang-kala kita hanya mengejar yang jasmani, tapi kita mengabaikan kerohanian kita. Berapa hari yang lalu saya melayani dalam ibadah sakramen, saudara. Maka banyak anak-anak muda, saudara, yang sakit anxiety, depresi. Ada satu anak muda masih SMA, gadis, saudara. Itu datang diantar ibunya. Kenapa? Karena dia bengong-bengong. Saya di depan dia, saya tanya, dia lihat ke atas, gitu, saudara. Dia lihat ke bawah, matanya kosong, saudara. Pendeta ini udah 2 minggu, tiba-tiba aja dia begini. Ya, jadi banyak orang hari ini, anak-anak muda yang anxiety, kecemasan berlebih, depresi, mohon maaf, saudara, jiwanya, saudara, terganggu. Anak-anak muda sekarang saya akui pintar-pintar, hebat-hebat, tapi satu yang kurang kerohaniannya, saudara. Maka pesan saya buat orang tua, mari dorong anak-anak kita, bawa mereka dekat sama Tuhan. Perhatikan kerohanian mereka. Karena kalau kita hari Minggu anak gak ditanya ke gereja. Zaman dulu, saudara, saya gak ke gereja, itu rotan mulai nempel di badan gitu, saudara. Iya, walaupun ada film Doraemon, saudara. Ya, ke gereja kau, ke gereja. Saya mau tanya, saudara, masih tanya anak ke gereja atau tidak? Iya, tanya. Sudah berdoa belum? Sudah baca Alkitab belum? Baca firman? Maka tadi yang bengong-bengong itu, saudara, dia bilang udah dibawa pelepasan tapi masih bengong. Saya bilang ya benar ya pelepasan, tapi pikirannya harus diberesin dulu. Saya bilang, siapa namamu? Syahdo. Saya bilang, ya udah, janji ya sama Tuhan, sama Pak Pendeta, mulai sekarang kamu baca 5 pasal pagi Alkitab, malam 5 pasal, doa 3 kali sehari, pagi, siang, malam mau tidur. Kenapa? Karena kita sering, saudara, pikiran kita yang kita isi, saudara, hanya media sosial, TikTok, 24 jam. Mas Bahlil ganteng gitu. Iya. Jadi hari ini penuhi pikiran kita, hati kita dengan firman. Katakan amin. Amin. Bangun kerohanian kita. Hidup kita tidak ditentukan keadaan. Hidup kita ditentukan oleh kerohanian kita. Boleh PPT? Hidup kita tidak ditentukan oleh keadaan. Keadaan boleh naik turun, keadaan boleh sulit, tapi hidup kita ditentukan oleh yaitu kerohanian kita. Maka kita baca satu ayat di dalam Mazmur tadi, Mazmur 1 ayat 1. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan. Stop. Berbahagialah orang yang tidak apa? Berjalan menurut nasihat orang. Saudara mau bahagia? Ya, saudara perhatikan. Yang pertama, tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik. Jadi perhatikan siapa yang sering nasihatin saudara. Jangan sampai yang nasihatin saudara orang-orang fasik. Nasihat orang fasik akan menjerumuskan hidup kita. Maka tidak berjalan di sini artinya apa saudara? Perbuatannya, perilakunya. Jadi tidak berjalan itu saudara adalah suatu tindakan, satu perbuatan. Maka kalau ada kalimat tidak berjalan, ini punya makna perbuatan kita, tingkah laku kita, kerohanian kita itu terlihat tampak dari perbuatan kita. Yang kedua, tidak apa lagi? Yang tidak apa? Berdiri di jalan orang berdosa. Berdiri ini mengambil posisi. Mas, jangan berdiri di pintu. Kak, jangan berdiri di tengah orang lewat susah. Berdiri itu bicara tentang sedang mengambil posisi, mengambil sikap, mengambil keputusan. Maka kerohanian kita itu tidak dilihat dari salib yang kita pakai, Alkitab yang kita bawa. Kerohanian kita terlihat dari apa? Keputusan-keputusan yang kita ambil. Amin. Selanjutnya, tidak apa lagi yang ketiga? Dan yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Apakah arti makna tidak duduk? Itu cara berpikir. Udah duduk dulu, kita duduk dulu, biar pikir dulu kita, biar bicara kita. Duduk itu bicara tentang cara berpikir. Tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Pencemooh itu apa? Gosip. Ya, maka perhatikan kata-kata kita. Minggu lalu kita sudah belajar Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Jadi ternyata hidup kita banyak dipengaruhi perkataan kita, ucapan kita. Ada orang-orang tua yang semangat hidupnya jadi hancur gara-gara omongan anaknya. Pak Pendeta, saya udah gak mau hidup lagi Pak Pendeta. Kenapa? Anak saya ngomongnya kasar Pendeta. Jadi hati-hati, ucapanmu bisa membangkitkan semangat orang, ucapanmu bisa menyembuhkan sakit penyakit orang, tapi perkataanmu juga bisa mematahkan semangat orang, menghancurkan karakter orang, bisa membuat orang sakit hati. Hati-hati orang tua juga, anak saudara bicara sama anak. Ada banyak anak-anak yang mau bunuh diri gara-gara omongan orang tua. Saya gak dihargai di rumah Pak Pendeta. Orang tua saya ngomongnya kasar. Saya dibilang anak yang gak berarti. Buat apa saya hidup? Jadi hati-hati perkataan saudara. Ucapkan kata-kata yang membangun. Katakan amin. Jadi ayat ini punya arti apa? Kerohanian kita terlihat dari yang pertama, perilaku kita atau perbuatan kita. Ya, jadi orang rohani itu kelihatan dari perbuatannya. Jadi bukan dari salib yang gede-gede dipakai. Ya, rohani kita akan terlihat dari cara mengambil keputusan. Dan yang ketiga, rohani kita akan terlihat dari cara berpikir kita. Penuhi pikiran kita dengan firman. Nah, sekarang kita akan belajar 3 hal bagaimana membangun kerohanian kita. Yang pertama, sekali lagi Mazmur 1 tadi, 1 dan 2. Sama-sama 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Terus, dan yang tidak duduk dalam kumpulan. Ayat 2. Tetapi, stop. Kenapa kalimat pertama dibilang tetapi, saudara? Nah, ini mau mengingatkan ada perbedaan. Jadi harus beda. Orang benar sama orang fasik harus beda. Orang benar itu nggak boleh duduk dalam kumpulan pencemooh, nggak boleh berjalan mengikuti nasihat orang fasik, dan tidak boleh berdiri dalam kumpulan orang berdosa. Lalu orang benar itu apa yang dilakukan? Kita baca 2. Tetapi yang apa? Yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan? Siang dan malam. Amin. Jadi yang pertama melalui ayat ini kita belajar bangun kehidupan kerohanian kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, berakar kuat di dalam firman Tuhan. Saya mau tanya saudara, saudara pernah lihat akar? Pernah lihat? Apa fungsi akar? Apa fungsi akar? Menopang. Yang pertama, fungsi akar itu menopang batang pohon. Semakin dalam akar, semakin besar akar, semakin kuat akar, semakin kuat batang pohon. Ada banyak orang hidupnya tumbang
hancur, ada banyak orang yang putus asa karena nggak berakar di dalam Kristus. Selama saudara berakar di dalam Yesus, apapun badai, apapun masalah, saudara akan berdiri tegak karena Tuhan menopang hidup saudara, karena Tuhan memberikan kekuatan dalam hidup saudara. Setuju memberikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini berakar di dalam Kristus, melekat, berakar di dalam firman. Firman itu saudara bukan hanya jalan ke sorga. Firman itu adalah terang. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Amin. Saudara mau hidupnya terang atau gelap? Gelap atau terang? Kita maunya hidupnya terang, tapi kita suka main di gelap, saudara. Kita suka nongkrong di gelap. Amin. Hari ini mari, kalau firman yang menjadi pedoman dalam hidupmu, rumah tangga saudara terang. Amin. Kalau firman yang menjadi penuntun hidupmu, bisnismu, usahamu terang. Amin. Amin. Tadi di toilet ketemu seorang bapak, anaknya itu selalu suruh berdoa, melayani. Karena anaknya berhasil. Anaknya ada 5 atau 7 itu, saudara. Itu semua hidup di dalam Tuhan. Amin. Maka hari ini mari bawa anakmu dekat sama Tuhan. Amin. Taruhkan, ajarkan firman. Jadi akar itu saudara membuat hidup kita kuat. Akarnya apa? Melekat sama Tuhan. Pegang firman Tuhan. Kita ke 2025 kemarin ke Tanah Perjanjian. Di Tanah Perjanjian itu saudara kita ya ada pohon zaitun, ada pohon korma. Saudara pernah lihat pohon korma? Nggak pernah lihat. Pohon korma itu tinggi, besar saudara, ya buahnya manis. Nah pohon korma itu ada di padang gurun. Nah itu nanamnya gimana? Ternyata pohon korma itu ditanam melalui benih, saudara. Benihnya itu ditaruh di padang gurun, di tanah. Lalu saudara benihnya itu ditimpa, saudara, ditutupi oleh batu besar. Jadi misalkan ini benih, lalu ditutupi batu, saudara, ditindih batu. Nah benih ini ditindih batu. Nah maka benih ini saudara kenapa ditindih batu? Supaya nggak dicaplok burung, nggak dimakan burung. Nah mereka akan tumbuh bukan ke atas. Pertama mereka akan tumbuh ke bawah, akarnya dulu ke bawah, saudara. Nah akarnya pohon korma itu saudara bisa sampai 15 meter, bahkan ada yang 20 meter. Kenapa bisa begitu pendeta? Karena mereka cari air. Selama mereka nggak ketemu air, mereka masuk lagi lebih dalam. Nggak ketemu, masuk lagi lebih dalam. Maka saudara akarnya besar-besar, akarnya kuat-kuat. Setelah ketemu air, mulailah muncul tunasnya, batangnya. Nah ketika tunasnya muncul, batangnya muncul, batu yang menindih benih tadi saudara akan lepas, akan goncang, akan bergeser. Maka korma itu pohonnya akan kuat. Sama hari ini, kalau hidup saudara berakar di dalam Kristus, hidup saudara kuat. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan, berikan buat Tuhan Yesus. Jadi hari ini mari berakar. Fungsi akar yang pertama yaitu menopang. Lalu yang kedua, apa fungsi akar? Yaitu mencari sumber kehidupan, mencari air sumber kehidupan. Saudara lihat ya itu akar pohon, mencari air sumber kehidupan. Yesus berkata, akulah air kehidupan, sungai kehidupan. Kalau saudara dapat Yesus, saudara dapat segalanya. Amin. Amin. Maka hari ini mari melekat sama Yesus. Yang ketiga, fungsi akar apa? Menyimpan cadangan makanan. Jadi kalau saudara hidup dalam Yesus, nggak usah khawatir, Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Nyawanya saja Tuhan berikan, apalagi hidup saudara, Tuhan pasti peliharakan. Amin. Jangan takut, selama kita berjalan bersama Yesus, Tuhan pasti jamin hidup kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang berikan Tuhan Yesus. Yang kedua, bagaimana kita membangun kerajaan kita? Sebelumnya kita baca dulu Yohanes 1:1-3. Sama-sama 2, 3, ya. Pada mulanya adalah Firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya apa? Bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang
Jadi perhatikan, semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh firman, termasuk hidup saudara. Maka Yesus bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi selama saudara pegang firman, lakukan firman, berjalan seturut firman, Tuhan pasti pelihara saudara. Amin. Tuhan pasti cukupi hidup saudara. Yang kedua, kita baca sekali lagi Mazmur 1 tadi, ayatnya yang ketiga. Saya dibatasi waktunya karena nanti ada acara pengumuman ya, maka sedikit cepat kita baca Mazmur 1 ayat 3. Ayo sama-sama kita baca 2, 3, ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Stop. Ia seperti pohon yang apa? Ditanam di tepi Ditanam. aliran air. Jadi supaya kita membangun kerohanian kita harus ditanam. Saya mau tanya sama saudara. Saudara, kalau ada pohon satu ditanam di tepi sungai, satu lagi ditanam di padang gurun, mana yang duluan mati? Padang gurun. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu nanam tanaman, satu hari di pot A, lalu besok cabut pindah pot B, besok cabut lagi pindah pot C, besok cabut lagi pindah pot D. Saya mau tanya, itu pohon tanaman yang dicabut-cabut dipindah-pindahin hidup atau mati? Mati. Nah, kita pun seperti itu. Kita harus tertanam di satu tempat yang benar. Maka yang kedua, bagaimana membangun kehidupan kerohanian kita? Yang kedua, tertanam di tempat yang benar. Jadi kalau saudara hari Tiberias Sarbini, terus Sarbini. Amin. Terus jangan mencelak-mencelok. Kalau mencelak ini bukan promosi gereja, enggak saudara. Ya. Ini kebenaran, saudara harus tertanam, belajar, bertumbuh. Amin. Supaya apa? Supaya semakin kuat, semakin dewasa. Nah, selanjutnya yang ketiga, yang terakhir, bagaimana membangun kehidupan rohani kita yang kuat. Kita baca sekali lagi Mazmur 1 tadi 3, 2, 3 ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak apa? Layu daunnya. Tidak apa? Tidak layu daunnya. Apa arti kata layu? Nggak segar. Apa arti kata layu? Tidak berdaya, gampang lemah, gampang putus asa. Saya mau bilang buat kita semua hari ini, jangan gampang putus asa, jangan gampang lemah, jangan gampang tersinggung, jangan gampang menyerah. Semangat. Amin. Saudara ibadah semangat. Saudara ibadah bukan hanya untuk dapat berkat. Saudara ibadah karena saudara mengasihi Tuhan. Katakan amin. Pelayan-pelayan Tuhan, engkau bukan melayani manusia, engkau melayani siapa? Tuhan. Tuhan Allah yang hidup. Jadi semangat. Amin. 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 Semangat. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Saya hampir 20 tahun jadi pendeta. Ya 18-20 tahun. Ada banyak yang saya alami. Jujur secara manusia kadang-kala nggak kuat. Tapi karena saya hanya melihat Yesus, saya pandang Yesus, saya kuat. Amin. Kalau saudara mau kuat, selalu lihat Yesus. Amin. Jangan lihat manusia. Kalau ke gereja lihat manusia, cari manusia, saudara akan kecewa. Kenapa melototin saya? Hari ini terus lihat Yesus, pandang Yesus. Kadangkala ada orang-orang di rumahmu yang menyakiti kau, mengecewakan kau. Terus lihat Yesus. Semangat. Amin. Saudara ibadah semangat. Kenapa? Karena saudara ibadah ketemu Yesus. Amin. Bukan ketemu manusia. Pelayan-pelayan Tuhan melayani dengan hati. Semangat karena engkau melayani Bapa di atas Bapa, Raja di atas segala raja. Kau akan terima berkat yang besar. Amin. Amin. Maka yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus bangun kerohanian kita? Yang ketiga, mari kita semua selalu semangat cari Tuhan. Amin. Jangan gampang menyerah, jangan gampang putus asa. Paulus bilang apa? Justru dalam kelemahanku kuasa Tuhan apa? Sempurna. Kadangkala kita merasa nggak berdaya, kadangkala kita merasa nggak kuat.
Justru di situ kuasa Tuhan sempurna. Sadarilah kita manusia yang lemah. Sadarilah kita manusia yang terbatas. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan yang memberkati saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Dan biar kami terus berserah kepada Tuhan. Kami semangat mencari Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan.